bisa wes ya, kita kan sudah istirahat ya. Kan enggak minum ya. Oke, saya kira langsung aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali dengan Ummul Quran. Mudah-mudahan menghasilkan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Materi berapa ini? Ketiga ya. Kuliah keislaman. Iya, Dokter. Islamic views on PNS ya, peripheral nervous system. Jadi kalau NS1 kemarin saraf pusat lebih ke fungsi-fungsi luhur otak ya, sebagai organ untuk bernalar atau berpikir. Nah, sekarang kita beralih ke saraf perifer. Ini nanti lebih berorientasi ke organ-organ sensori ya. Nah, sistem neurologi dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menyebut atau menceritakan tentang organ-organ sensori, yang utamanya sensori ya, meskipun motorik juga ada tapi tidak banyak ya, lebih banyak ke sensor, karena memposisikan manusia sebagai abdun, sebagai hamba untuk menerima, jadi nanti lebih banyak menerima, saya istilahkan sinyal-sinyal ilahiyah, sehingga lalu memang yang lebih banyak disebut dalam Quran itu organ sensornya ini, misalnya nanti mata, telinga, bahkan kalau motoriknya nanti lidah dan mulut yang untuk bicara, kulit itu juga. Nah, jadi itu banyak sekali sensor-sensor tubuh yang diinformasikan langsung oleh Allah sebagai penciptanya gitu. Nah, seperti kita tahu secara fungsional ada dua jenis saraf berdasar fungsinya ya. Ada sensorik atau yang menerima sinyal tadi, menerima rangsang. Ada juga saraf-saraf motorik. Tadi Bu Dini sudah sampaikan untuk saraf kranial ya 1-6 tadi. Nah, saraf-saraf itu nanti akan berujung atau bermuara ya pada organ-organ sensori. Nanti secara khusus juga tentu ada blok sendiri ya, sensori khusus nanti. Nah, mata, telinga, kemudian kulit, interpretasi dan lain-lain itu nanti juga ada tinjauan-tinjauannya sendiri. Tapi sebagian mungkin overlap dengan keterangan ini. Jadi artinya informasi neurologiknya sekarang yang kita kaji ya. Sedangkan jaringan motorik, nah kita tahu kita memiliki jaringan muskular atau jaringan otot baik bergaris maupun otot polos maupun otot jantung ya. Nanti di blok muskuloskeletal kita tahu jenis-jenisnya. Nah, organ sensorik khususnya yang paling sering disebut dalam Al-Quran itu mata, telinga. Dan ini bahkan dikaitkan dengan kolab atau fuad atau nurani, atau juga diperluas ya kemampuan berpikir, bernalar gitu. Itulah makanya kemarin di NS1 fungsi saraf pusat sebagai organ yang mampu bernalar, berlogika. Nah, itu lalu ada kaitan dengan organ-organ sensoriknya ini gitu. Nah, misalnya dua organ sensorik yang paling banyak disebut yaitu mata dan telinga. Ternyata terkait dengan saraf-saraf kranial 2, 3, 4, 5, 6, sama 8 ya. Nanti 8 mungkin nanti minggu kedua ya untuk telinga, pendengaran. Tapi mata ini begitu banyak saraf kranial yang menginervasi, yang mengendalikan. Jadi baik untuk gerakannya, untuk sensornya saraf nomor 2, maupun untuk kesempurnaan ininya, misalnya fungsi palpebra dan sebagainya. Itu ternyata di dalam Quran pun juga banyak diinformasikan. Lalu nanti bagaimana kita mengimplementasikan informasi-informasi Quran ini
dalam kajian kita sebagai dokter tentunya ya, yang memahami anatomi fisiologi dari organ sensor tersebut gitu. Jadi mata telinga ini yang paling sering disebut, ini antara lain ya di surat An-Nahl ayat 78. Dan saya sampaikan tadi penyebutannya sering dikaitkan dengan fuad atau nurani atau hati. Jadi wal afidah, kalau afidah itu jamak dari fuadun. Nanti kalau di pertanggungjawaban innas sam'al baswal fuad kullu ulaika kan anu mas'ula. Nah, jadi ada pertanggungjawaban. Nah, ini Allah menceritakan sejak penciptaan manusia yang tentu kalian secara embriologik juga mempelajari ya. Dari yang satu sel sikut lalu berproliferasi, kemudian berdiferensiasi sampai membentuk jaringan-jaringan yang spesifik. Dari satu sel menjadi sedemikian kompleks, struktur tubuh manusia itu diinformasikan oleh Allah secara embriologik. Nah, di antara proses perkembangan embriologis itu, Allah itu ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidahin. Nah, jadi Allah akhrajakum min buti numatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, dari rahimnya. Saat itu kamu belum tahu apa-apa, meskipun organ-organ termasuk sensoriknya sudah terbentuk, tapi kan belum fungsional ya. Bayi itu baru lahir, meskipun matanya sudah terbuka, dia belum bisa melihat apa-apa gitu. Tapi bertahap ya, secara gradual baru kemudian mulai melihat terang gitu. Mulai melihat gradasi warna, mulai melihat bentuk itu beberapa jam sampai hari biasanya. Jadi begitu lahir, la ta'lamuna syai'a. Kamu tidak bisa mengenali apa-apa. Lah baru ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Maka Allah menjadikan bagimu as-sam'a, kemampuan mendengar ya, atau pendengaran, al-absar, kemampuan melihat, wal afidah. Nah, ini yang saya katakan tadi selalu disertakan. Artinya organ sensorik manusia berupa telinga dan mata ini tidak hanya organ fisiologik semata gitu. Jadi kemarin kita singgung ya di blog NS1 ada fungsi ilmiahnya gitu. Ada jaringan atau organ pengendalinya, yaitu fuad atau afidah atau kulub bisa juga, atau al-aql boleh juga. Jadi meskipun itu maknanya beda-beda, tetapi intinya pendengaran, penglihatan manusia tentu nanti yang lain juga ya. Misalnya perabaan, tekanan dan sebagainya itu juga sama. Termasuk pengecapan, penghidu misalnya di hidung kita itu tentunya manusia ini punya nalar, punya logika. Misalnya kalau kita mencium bau yang kita suka, parfum, itu ya kita senang gitu, pasti ada respon. Tapi ketika mencium bau yang tidak kita suka, bau kentut misalnya, ya kita berusaha menghindari kan gitu. Nah itu namanya karena kita punya logika, kita punya nalar. Bau ini saya suka, bau ini tidak suka. Bahkan lebih dari itu, ini manfaat, ini bahaya. Misalnya aromaterapi, oh ternyata bisa bermanfaat untuk relaksasi. Wah ini aromanya menyengat, ini bisa toksik bagi tubuh misalnya. Nah itu karena kemampuan bernalar. Beda dengan hidung sapi, hidung kambing. Dia bisa mencium bau tertentu tapi tidak paham bau apa ini, ya dibau aja gitu. Tahu-tahu ternyata yang dibau ini gas beracun, ya mati. Tidak bisa apa-apa dia karena tidak ada nalar, tidak ada kemampuan untuk memahami. Nah, afidah inilah kemampuan memahami apa yang ditangkap oleh sensor itu. Nah, jadi banyak ayat, ini salah satunya, nanti mungkin ada juga yang lainnya. Yang menarik di akhir ayat itu Allah menganjurkan agar kita bersyukur. Jadi kita diberi organ sensor yang terhubung, terkoneksi dengan kemampuan memahami itu, syukurilah itu. Jadi artinya jangan disia-siakan, nanti ada memahami makna syukur ya di akhir-akhir slide nanti.
supaya tidak seperti hewan gitu ya, supaya tidak seperti kambing. Kamu itu sudah tercium bau busuk kok diam aja, akhirnya semaput, itu kan manusia bodoh banget itu. Jadi mendengar suara yang membahayakan kok diteruskan aja, itu namanya manusia bodoh. Melihat sesuatu yang jelas membahayakan kok tidak menghindar, nah, itu tidak menggunakan afidah atau fuad. Nah, jadi kalau manusia itu pasti punya kemampuan bernalar, kemampuan memahami atas informasi atau sensor yang diterima, gitu. Atau seistilah tadi sinyal ilahiyah yang diterima. Nah, penyebutan organ sensor tadi yang dikaitkan atau dibersamakan oleh Allah dengan hati atau fuad tadi, ini tentu punya tujuan ya, atau punya makna, yaitu dua organ utama ini memang paling sering ya merupakan instrumen utama untuk menangkap sinyal ilahiyah, saya istilahkan tadi, menangkap hidayah, bimbingan, arahan, petunjuk dari Tuhan. Jadi sebagian besar informasi ilmiah, itu kalau bahasa kita ya, atau hidayah atau sinyal itu kita terima melalui dua organ ini, telinga dan mata. Jadi kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, meskipun kulit juga ya, nanti ada juga ayatnya ya. Paling tidak dua organ inilah yang paling banyak menjadi jalan informasi ilmiah atau sinyal ilahiyah itu. Nah, di dalam konsep nanti di agama dua mungkin disampaikan ini ya, hidayah yang diberikan oleh Allah pada makhluknya ini ada yang paling benar namanya hidayatul ilham, itu insting ya, atau naluri. Ini hewan pun dikasih, manusia pun juga dikasih, punya naluri. Kalau kita itu apa, kemarin saya gambar refleks misalnya, kita tersentuh benda panas itu pasti segera kita tarik tangan kita atau kulit kita, itu namanya insting. Atau apalagi mencium bau yang sedap gitu, kita pengen mendatangi misalnya, lapar-lapar gini kok ada bau gulai misalnya, bau sate, nah, dari mana ini, nah, itu lalu kita merespon. Jadi itu insting naluri. Atau bahkan ada yang lebih dari itu, ketika mencium bau makanan yang disukai sampai keluar liur misalnya, sampai apalah itu naluriah atau instingtif. Dan nanti banyak lagi. Nah, lalu 3 tingkatan di atasnya ada namanya hidayatul hawas, menggunakan indera. Ini manusia dan hewan juga diberi oleh Allah tadi, itu salah satunya, atau diantaranya ada mata dan telinga, ada kulit, ada lidah pengecap, ada hidung, dan lain-lain. Itu hidayatul hawas namanya. Jadi dengan organ-organ sensor itulah kita mengetahui sesuatu, kita merasakan sesuatu, mendengar sesuatu. Nah, lalu kalau manusia tadi memahami. Jadi kemarin kalau mendengar suara azan, kalau manusia itu ya memahami ini panggilan dari Tuhan. Bukan hanya panggilan aja, dipanggil supaya minta, itu kan begitu ya sebenarnya. Cuma kadang-kadang manusia tadi itu saya katakan seperti hewan. Jadi telinganya sekitar telinga fisiologik. Kemarin juga adzan, nanti juga adzan lagi ya biasa aja, nggak ada pengaruh apa-apa. Itu namanya manusia tidak menggunakan afidah tadi itu. Nah ini yang ketiga ada hidayatul akal, ada namanya hidayatul ilm. Karena ini khusus hanya pada manusia ya, akal ini. Kalau hewan tidak. Jadi hewan hanya diberi sampai pada hidayatul hawas, panca. Bahkan kadang-kadang kalau pada hewan bisa lebih bagus dibanding manusia ya. Misalnya mata kucing itu malam-malam dia bisa mengetahui tikus yang berjarak 10 meter dari tempat dia berada. Karena kemampuan akomodasi atau bagaimana gitu ya. Matanya kucing itu kalau malam kan murup gitu, atau apa istilahnya. Jadi di pencahayaan yang minim ternyata dia bisa menangkap bayangan benda yang memang menjadi
menjadi makanannya misalnya atau sasarannya. Mata elang itu kan sering terkenal ya. Elang ini hidupnya di udara terbang, tetapi makanannya ya tikus, kelinci di bawah. Dia bahkan bisa melihat itu gerakan tikus, gerakan apa di sela-sela rumput misalnya. Dia bisa membedakan bahkan dari jarak puluhan meter. Itu artinya ketajaman hawas pada hewan dalam beberapa hal bisa melebihi yang diberikan atau dimiliki oleh manusia ini. Tetapi kelebihan manusia adalah kemampuan berakalnya ini. Nah, ini yang hewan tidak punya. Meskipun dari sisi tadi fungsi fisiologiknya lebih terbatas, tetapi ada kemampuan bernalarnya itu yang melebihi hewan. Jadi makanya lalu ini nanti tentu semua harus disyukuri ya, harus didaya gunakan dengan baik, itu namanya syukur. Jadi ini yang hanya ada pada manusia. Lalu lebih tinggi lagi, ternyata manusia yang diberi akal itu tidak semuanya diberi pemahaman tentang agama, hidayatul din namanya, atau hidayatul Islam. Ya. Pada dasarnya semua manusia memiliki akal, bisa berpikir, meskipun dengan berbagai tingkatan ya. Ada yang idiot, ada yang sedang, ada yang jenius dan macam. Tapi punya kemampuan itu. Nah sebenarnya dengan akal itulah manusia mampu memahami ajaran atau bimbingan, itu istilahnya tadi kita hidayah. Nah namanya hidayatul din, itu ajaran agama, ajaran yang mengatur untuk keselamatan manusia, yang mengatur supaya manusia selamat, ya baik hidupnya. Tapi ternyata tidak semua manusia diberi ini oleh Tuhan. Kalau akal semua manusia diberi, tapi kalau hidayah berupa agama tidak semua dipilih. Gitu. Katakanlah kalau sekarang di dunia ini ya, seluruh manusia di muka bumi ini yang beragama itu kan tidak semuanya. Katakanlah beragama kira-kira 80%. Yang 20% itu ateis atau tidak mau beragama misalnya. Atau mungkin lebih juga ya. Nah, secara khusus lagi yang beragama dan agamanya benar menurut Allah namanya inna dina indallahil Islam, ternyata juga hanya sepertiga ya dari penduduk dunia ini. Jadi penduduk dunia sekarang sekitar 8 atau 9 miliar, hanya sekitar 2 sampai 3 miliar saja yang diberi hidayah berupa hidayatul din. Jadi meskipun punya akal, tidak semua memahami agama. Nah, yang paling tinggi nanti, tapi nggak bisa seperti ini, ada hidayatul iman. Kenapa? Karena yang terkait dengan utamanya memang baik organnya, lalu dengan itu kita bisa memahami satu pengetahuan, satu ilmu, dengan itu kita juga bisa memahami kebenaran agama. Nah, selain mata dan telinga, yang juga sering disebut di Quran adalah kulit. Ini menarik juga ya, kulit sebagai organ sensor. Kalau kulitnya ya jaringan epitel ya, epitel dengan dulu sudah praktik histologi di blok kedua ya. Tapi di balik atau di dalam jaringan kulit itu kita tahu ada banyak sekali sensor-sensor sarafnya ya. Tadi itu kata punya ada Krause, ada Vetter Pacini, ada Raffini, Meissner dan lain-lain itu untuk berbagai macam respon ya, atau berbagai macam stimulus, runcing, tajam, tumpul, panas, dingin, itu kan semua beda-beda reseptornya tadi itu ya, reseptor di kulitnya itu. Nah, Quran banyak menginformasikan itu. Nah, tentu sebagai penciptanya ya Allah tentu yang lebih paham, meskipun secara umum ya, tapi manusia supaya mempelajari bahwa kenapa di permukaan kulit yang sama kita bisa merasakan berbagai macam stimulus sensasi tadi itu. Di ujung jari kita bisa merasa dingin, bisa merasa panas, bisa merasa runcing, merasa tumpul dan seterusnya, kasar, halus, padahal di permukaan yang sama. Artinya memang di kawasan itu ada sekian macam sensor ya, yang yang bervariasi, dan semua itu
fungsional sesuai dengan rangsangan yang diterimanya tadi itu. Nah, apa yang diinformasikan oleh Quran tentang kulit ini? Nah, dikatakan di sana ada informasi sensor perabot dan merespon sinyal ilahiyah. Nanti ada ya. Jadi kulit itu juga bisa merespon gitu. Lalu mempertanggungjawabkan fungsi dan perannya. Nanti kulit itu menjadi saksi gitu. Saya dulu pernah menyentuh ini, saya dulu pernah apa gitu. Itu kulitnya bisa bicara. Nanti ada di pertanggungjawaban. Lalu penyebutannya juga bersama dengan mata dan telinga dan hati tadi. Ada satu ayat ini nanti ya. Jadi ternyata tidak hanya mata dan telinga saja. Kulit pun juga mesti dikaitkan dengan fungsi luhur otak kita tadi itu. Yaitu kemampuan bernalar atau berpikir tadi. Nah ini contoh surat Az-Zumar ayat 23. Bahwa kulit itu bisa merespon sinyal ilahiyah. Nah ini menarik. Allah nazal ahsanal hadisi kitab mutasyabih masani. Kalau diteruskan masani ya taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi Allah yang telah menurunkan sebagus-bagus perkataan, yaitu Quran ini maksudnya ya. Kitaban mutasyabihan masaniya, yaitu berupa kitab, berupa Quran. Yang mutasyabih, yang mirip-mirip banyak ya, ayat-ayatnya mirip-mirip informasinya, kalimahnya, bahkan mungkin peristiwanya itu banyak mutasyabih. Dan masani, ada juga yang diulang-ulang informasi itu. Nah, dengan informasi itu taksyairu akan menjadi bergetar, jadi maknanya menggigil atau bergetar ya. Minhu dari ahsanal hadis tadi, apa juludul ladzina yakhshawna rabbahum, kulit-kulit orang-orang yang merasa takut pada Tuhan. Kalian pernah mungkin mendengar ya apa suara Quran yang merdu. Tadi saya buka YouTube suara siapa itu? Qori Indonesia yang juara internasional di Qatar, di Iran, Muhammad Najmi Al-Faru ya. Nanti kamu lihat, bagus sekali suaranya dan semua jurinya sampai terkagum. Ada 6 juri, semuanya hafid, semuanya qori, suaranya bagus-bagus. Tapi mereka sangat kagum dengan anak Indonesia ini, anak kecil ini. Suaranya bagus sekali dan lagunya juga bagus. Bahkan itu bagi yang mendengar, tidak hanya tidak hanya indera telinga, tetapi bahkan kulitnya juga. Jadi ahsanal hadis, perkataan yang bagus yang diturunkan oleh Allah berupa kitab ini akan bisa menggetarkan kulit orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, bahkan sumatalinu juluduhum. Nah, kemudian kulit itu menjadi lembut. Wa qulubuhum, bahkan hatinya juga ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha. Itulah bimbingan, hudan itu petunjuk, bimbingan dari Allah yang Allah tunjukkan kepada orang dikehendaki. Tetapi sebaliknya, kalau tidak dikehendaki, wa may yudlilillah famalau minha. Kalau Allah tidak menghendakinya, kalau Allah menyesatkan orang itu, ya tidak ada yang bisa memberi hidayah. Ini maksudnya supaya kita menguji ya. Kalian ini ketika mendengar ayat Al-Quran itu, bergetar enggak hatimu itu? Bergetar enggak kulitmu itu? Merinding kalau bahasa kita ya. Atau biasa aja gitu. Nah, kalau biasa aja, ini khawatir ya. Jangan-jangan kita termasuk yang akhir ayat itu. Quran masuk telinga kita. Quran berkali-kali, tapi biasa aja itu, kulit saya enggak merinding, enggak sama sekali. Ini harus waspada ini, bagi seorang mukmin ya, harusnya gitu. Cuman kita ini mungkin ya karena masih tadi itu, masih terlalu bodoh ya, jadi enggak merasa ini ya, enggak merasa aneh dengan ayat Allah, kok kita enggak terpengaruh. Itu aneh sebenarnya. Jadi tadi hanya hewan yang tidak merasa aneh dengan ayat Allah itu, ya biasa aja, mereka tiap hari ya dengar. Tapi kalau manusia tadi itu, karena ada afidahnya. Apalagi kalau ada ayatul azab, itu kan menangis ya. Pernah lihat ya, imam-imam di Makkah, gimana kalau ada ayatul azab pasti ya menangis beliau. Karena memang
ada tadi, ada sinyal ilahiyah yang difahami ya, yang dihayati. Jadi tidak hanya bibir, tidak hanya itu, tapi bahkan kulitnya ini yang disampaikan di sini. Tali nujulutum wa kulubum, kulitnya menjadi lembut, hatinya menjadi tenang. Ini karena mengingat Allah. Nah ini itulah yang merupakan indikator, kalau saya katakan di sini ya. Indikator penerimaan sinyal ilahiyah itu ada respon. Jadi ketika mendengar kalam Allah, sensor-sensor kita ini merespon tadi itu. Apakah bergetar, apakah menggigil atau merinding atau apapun itu ya. Itulah respon bahwa kita menerima sinyal ilahiyah. Tapi kalau enggak ya tadi itu ya seperti kambing gitu. Ada ayat Al-Quran biasa aja. Saya juga baca. Saya sudah khatam 1 kali Quran. Ya khatam tok gitu ya dibaca. Ya dapat pahala sih. Ya. Tetapi mari kita lebih ini ya, lebih meningkat lagi gitu. Mahasiswa kedokteran yang paham tentang organ sensori khusus, ya pastinya harus beda baca Qurannya dengan anak SMP gitu ya. Maksudnya gitu. Apalagi An-Nisa ayat 56. Ini informasi adanya tadi itu sensor di kulit ya. Ada rasa sakit, rasa nyeri. Innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Orang-orang kafir itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ini penjelasan dari Tuhan, dari Allah sendiri. Ketika mereka di neraka, sekarang ini kita secara ilmiah, ini ya, kalau kulit kita dibakar, pasti kan gosong. Padahal konon panasnya neraka itu berkali-kali lipat dari panasnya dunia kan, kata Nabi ya. Saya juga belum pernah ke sana. Cuma informasi Quran seperti itu, informasi Nabi seperti itu. Jadi kalau dengan api dunia saja, kulit kita ini melepuh. Ada grade nanti macam-macam tingkatan luka bakar ya. Grade 1 itu hanya kulit luar epidermis, ada grade 2 itu sudah melepuh itu. Kalau grade 3 itu sudah rusak. Sensor-sensor sarafnya itu sudah tidak ada rasa lagi. Grade 4 artinya sudah jaringannya, subkutannya pun sudah rusak. Dan nanti mungkin Dr. Sasi bisa cerita hal itu. Nah, harusnya orang masuk neraka itu kan ya tidak hanya kulitnya, mungkin tulangnya pun akan hangus gitu ya. Kalau gitu kan sudah tidak ada rasa lagi. Nah ternyata oleh Tuhan tidak begitu ya. Ketika nadijat juluduhum, ketika mereka kulitnya itu melepuh ya, atau hangus, bisa juga ya, nekrosis atau apa lah itu namanya. Ternyata baddalnahum juludan ghairaha, aku ganti dengan kulit baru. Jadi kalau kulitnya rusak, sembuh lagi gitu. Loh bagaimana? Apa regenerasi? Menurut kita kan tidak mungkin, itu kan ilmu manusia gitu. Tapi Allah bisa itu melakukan itu. Memang tujuannya liyadzuqul adzabain, supaya tetap bisa merasakan. Kenapa? Rasa itu ada di kulit. Rasa sakit itu di kulit. Nah, kalau kulitnya kosong kan tidak merasa, tidak begitu. Tapi kulitnya nanti diganti. Ya, padahal juludan ghairaha. Nah ini tidak usah dibayangkan prosesnya seperti apa, pakai cloning apa-apa, ya enggak ya. Bagi Tuhan gampang aja menciptakan itu. Ada rasa sakit tapi tidak rusak kan bisa jadi. Sangat mudah kan bagi Tuhan membuat begitu. Kalau di mekanisme dunia kan ketika ada kerusakan itulah ada rasa nyeri kan gitu. Apa mekanisme inflamasi misalnya ya. Ada fungsi lesa, ada dolor atau rubor macam-macam itu. Nah itu ada tekanan pada ujung-ujung saraf nosiseptor, maka menjadi rasa nyeri atau rasa sakit. Nah, ketika di sana nanti sudah bukan seperti itu lagi mekanismenya. Tetapi bahwa ada reseptor di kulit, itu yang ingin disampaikan di sini. Memang kulitmu itu yang merasakan. Meskipun kosong, kulitmu diganti kulit baru. Jadi ini informasi adanya sensor peraba, sensor rasa ada di kulit itu. Nah, kemudian juga ada lidah yang diinformasikan. Nah, ini terkait dengan nanti saraf ke-7, 9, dan 12 ya. Fungsi sensoriknya lidah itu pengecap tadi ya. Tadi kata dokter ini rasa asin, manis itu di 2/3 depan itu saraf ke-7. Memang masih belum yang ini kedua saraf 7. Tapi untuk 1/3 bagian belakang itu saraf 9.
biasanya rasa pahit atau rasa yang lain. Itu kalau yang sensorik. Sedangkan saraf 12 ini yang menggerakkan otot-ototnya. Sehingga kita bisa bicara, saya bisa ngomong ini kan karena lidah saya bukan main ya, menari-nari di antara gusi, di antara palatung dan ini, sehingga keluar huruf A, B, C, R dan sebagainya itu. Itu kan karena gerakan lidah yang luar biasa. Itu digerakkan oleh saraf ke-12. Nah, sehingga Allah juga menceritakan tentang lidah atau lisan ini ya. Jadi dalam bahasa Arabnya itu lisan itu lidah artinya. Atau tidak yang secara umum mulut ya. Ini utamanya pada fungsi motoriknya, yaitu fungsi bicara. Di beberapa ayat disebutkan penciptaan itu bersama dengan mata. Nanti kita kutip ayatnya. Lalu fungsi lisan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan sesuatu ya dari kita. Jadi apa kemarin kalau di saraf pusat dikendalikan oleh area broca ya di lobus frontal itu, sehingga kita mau ngomong apa, bicara apa, melafadzkan huruf apa itu di area broca lah yang mengendalikan. Lalu anjuran berbicara yang benar dan larangan berdusta itu juga nanti ada beberapa ayat. Dan ini yang saya sebut tadi ada pertanggungjawaban atas semua ucapan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jangan asal bicara. Ya. Nanti ada banyak sekali kata-kata hikmah, misalnya ajaran dari para hukama. Nah, ini tadi informasi penciptaannya ya. Di surat Al-Balad ayat 7-10. Allah ini mengkonfirmasi atau menanyakan. Tapi sebenarnya ya informasi ya, ayah sabu alam yarohu ahad. Apakah manusia itu mengira, hasib itu menyangka, alam yarohu ahad, bahwa tidak ada satupun yang melihat dia. Ini misalnya kita sedang sendiri di ruangan tertutup yang kita kunci, yang lampunya mati, nggak ada orang lihat. Tapi kan tetap Allah melihat. Yang dimaksud itu artinya dimanapun kita berada, apapun kondisinya itu tetap ada yang menyaksikan, yang melihat itu. Sehingga tidak mungkin kita itu bisa sembunyi ya, atau menghindar dari penglihatan, utamanya penglihatan Allah tentunya. Bahkan Allah mengutus malaikat kan, Raqib sama Atid, malaikat Hafadho yang mendampingi. Nah, itu bahkan tidak hanya satu yang melihat kita ini gitu. Nah, artinya jangan menyangka ya. Jadi ini kalau ada pertanyaan dalam Quran itu dimaksud kebalikannya. Jadi ayah sabu, apakah manusia menyangka bahwa tidak ada yang lihat dia? Ada, itu maksudnya itu ya. Ingat ya, selalu ada loh yang mengawasi kamu. Nah, maksudnya gitu. Lalu ada lagi alam naj'alahu ainain. Bukankah aku telah jadikan bagi dia, bagi manusia itu dua mata ya, aina ini, walisana wa syafatain, dan aku ciptakan juga bagi dia lidah dan dua bibir, syafatain itu dua bibir. Dengan itu dia bisa bicara, ya, seperti saya ini bisa bicara sekarang ini. Lalu wahadainahun najdain, jadi tidak hanya cukup diberi organ-organ saja, Allah sekaligus memberi bimbingan, hidayah. Jadi hadainahu, aku beri petunjuk dia an-najdain pada dua arah jalan, yaitu jalan yang baik dan jalan yang jelek, yang buruk, jalan yang menyelamatkan dan jalan yang mencelakakan, itu najdain. Nah, lanjutnya itu falak tahamal aqobah, jadi memang ada yang jalan menyelamatkan itu aqobatan, naik, mendaki dan berat dan mungkin juga sulit, tapi itu yang menyelamatkan. Tapi kalau jalannya turun, enak, melusur gitu, itu pasti akan jatuh ke jurang. Gitu. Nah, jadi an-najdain di sini dimaksudkan dua pilihan jalan itu sudah ditunjukkan pada manusia. Tapi sayangnya manusia tidak memilih yang mendaki tadi, yang menyelamatkan dia. Lebih banyak memilih yang enak-enak tok gitu. Sehingga lalu tahu-tahu celaka ya, tahu-tahu kecebur sungai gitu. Nah, jadi kalau jalan yang tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan itu mencelakakan. Tapi kalau ingin selamat pasti ada ujian, pasti ada tantangan tadi untuk kesulitan. Nah, ini yang dimaksudkan Allah an-najdain.
Nah, penciptaan lisan tadi ya, disebut bersamaan dengan mata tadi. Artinya dikaitkan mata tadi dikaitkan dengan nalar. Begitu pula ketika kita memfungsikan mulut ini atau lisan untuk bicara ini juga hendaknya dinalar dulu. Nanti ada kata hikam, kata hukama ya. Bahkan Allah juga mengutus para rasul itu menyampaikan ajaran ini dengan bahasa kaumnya. Jadi bilisani qaumi. Lisan dalam arti bahasa di sini. Jadi Nabi itu memang diutus yang pertama utamanya untuk kaumnya. Memang sebelum Nabi Muhammad itu terbatas. Misalnya untuk Bani Israel saja, Nabi Isa, Nabi Musa itu hanya untuk orang Israel. Tidak untuk orang lain karena orang lain tidak paham bahasanya. Gitu. Apalagi sebelumnya ya, jadi hanya untuk kaum-kaumnya. Tapi khusus Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia, bahkan seluruh alam. Dan memang dipilih bahasa Arab, Al-Quran itu bahasa Arab karena bahasa yang paling mudah difahami oleh seluruh bahasa, oleh seluruh manusia. Itu Quran atau kalam Allah dipilih Arab itu bukan kebetulan, tapi memang sengaja. Nah, di samping memang yang menerima ya orang Arab, baginda Nabi. Maka disesuaikan bilisani qaumi dengan bahasa kaumnya. Nah, tetapi meskipun Allah sudah mengutus Rasul itu, fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha, Allah tetap menyesatkan atau memberi bimbingan kepada siapa menjadi kehendaki. Artinya, dengan ajaran yang disampaikan Rasul itu ada yang memang diberi hidayah oleh Allah lalu beriman. Tapi ada yang tetap tidak beriman meskipun sudah didatangi Rasul. Dan itu sampai kapan? Sampai kiamat ya seperti itu. Jadi artinya akan selalu ada orang yang mengikuti petunjuk Tuhan, merespon dengan benar tadi dia sinyal ilahiyah. Dan selalu ada juga orang yang tetap menolak sinyal ilahiyah itu. Nah, itu yang disebut yudillullah. Orang yang disesatkan oleh Allah. Waliyadzubillah. Jadi ini informasi lisani qaumi maksudnya ya. Sebagai instrumen untuk berkomunikasi. Instrumen untuk kalau kita berdakwah ya bertabligh kalau Nabi gitu. Nah, ini ada satu penafsiran menarik. Menafsir ayat tadi ini dari kitab Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir yang cukup populer itu. Tadi itu saya ingin mengambil keterangan dari kitab ini tentang alam najalu aina ini walisana wa syafatain ini tafsiran ini ada wahadain jidain nanti di belakang. Jadi ini rawa al-Hafidz Ibnu Asakir an Makhul. Imam Ibnu Asakir menceritakan dari Makhul ya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ini mengutip dari sabda Rasulullah. Jadi Nabi menjelaskan ayat tadi, ayat berapa tadi? 789 gini. Dari surat Al-Balad itu. Allah mengatakan, ya ibnu Adam, qad an'amtu alaika ni'aman idzaman. Ya, wahai manusia, sungguh aku telah beri nikmat kamu itu nikmat yang sangat besar. Ya ini tadi, diberi lisan, diberi dua bibir, diberi mata. Ya. Kemudian di situ contohnya itu ya. Artinya semua juga seperti itu. La tusi adadaha wala tutiku syukroha. Kamu tidak akan mampu menilai adadun itu hitungannya atau nilainya. Berapa ya harga mata itu kan tidak ada. Mana ada toko jual mata kan tidak ada. Oh kalau sekitar mata sebagai pengisi bisa, tapi yang fungsional kan tidak ada. Sampai sekarang kan pencangkokan atau transplantasi baru bisa kan. Tapi kalau manusia membuat mata katakanlah bola mata tiruan itu tidak ada yang bisa. Sehingga memang latuh sih kamu tidak akan bisa menilai harganya, tidak bisa dihargai, sangat mahal. Maka disebut idzaman. Bahkan latutiku syukra, kamu tidak mungkin bisa mensyukuri secara tepat. Mensyukuri mata itu dengan apa ya? Dengan sholat, dengan puasa seumur hidup belum cukup. Gitu. Itu namanya latutiku syukroha. Nah, wa inna mimma an'amtu alaika ini ya. Jadi tadi sungguh telah banyak aku beri nikmat yang kamu tidak bisa ngitung. Ini kata Allah tadi pendahulu. Nah, sekarang di antara itu mimma an'amtu alaika anja'altu laka aina ini ya ini tanduru bihima.
Jadi ini tentu kita disuruh mikir ya. Coba renungkan, hanya mikir, pelajari betul. Dua mata yang diberikan Allah itu loh kepada kita ini. Tanduru bima, kamu bisa melihat dengan dua mata itu. Nah ini ada kasus kan, apa ini, strabismus ya. Hanya satu saraf yang mengalami kekendoran atau apa, gangguan, ternyata sudah tidak bisa kita melihat dengan jelas itu. Sudah apa, double vision ya. Padahal matanya masih utuh, bola matanya, sarafnya, otaknya masih. Hanya mungkin ada satu yang mengalami kelelahan, yaitu saraf berapa? Keenam ya. Karena strabismus ke arah medial ya. Jadi saraf 6 yang menginervasi rectus lateralis itulah yang mengalami kelemahan. Sehingga bola mata tertarik ke arah medial. Kan gitu tahu dikasih ya. Nah bayangkan, satu saja saraf yang kecil sekali, itu sudah mengurangi. Kalau kau tidak disfungsi sama sekali ya. Jadi tidak disfungsi. Bahkan ini sudah disfungsi ya. Sudah tidak bisa melihat benda apa adanya, tapi sudah sudah terbentuk double vision yang kita saksikan itu bayang benda itu ganda gitu. Hanya dengan satu saraf, dengan satu otot apa namanya, otot penggerak bola mata yang mengalami kelumpuhan. Apalagi lebih dari satu, maksudnya gitu. Itu sebabnya tadi kamu tidak bisa menilai nikmatku itu, kata Allah. Jadi kalau kita masih punya mata fungsional, itu sungguh tak ternilai harganya. Dengan itu kamu bisa melihat. Nah, waja'altu lahuma ridho'ana. Tidak hanya itu. Kata Allah, aku jadikan pula bagi kedua bola mata itu ridho' penutup. Kita punya kelopak mata ya, palpebri ya. Kenapa? Ya bayangkan kalau nggak dikasih kelopak ya, mata kita balik-balik kelilipan kalau bahasa Jawa ya. Kena angin sudah rusak mata kita ini. Maka ketika ada benda-benda berbahaya, kita bisa menutup, melindungi mata itu. Tidak hanya menutup saja, dilengkapi dengan cairan, dikasih lakrimal. Waduh, apapun sebegitu lengkap Allah merancangnya itu. Makanya tadi, tidak bisa kamu menghitung nilainya, tidak bisa kamu mensyukurinya itu. Artinya syukur kita itu tidak cukup untuk bahkan satu nikmat mata saja. Ini kabar dari Allah ya, ini kata Nabi. Maka fandur fi ainaika ilama ahlal tulaka. Oleh karenanya, gunakan mata dengan baik, maksud tadi ya. Lihatlah dengan dua matamu itu apa yang aku halalkan. Jangan coba-coba pakai melihat yang Allah haramkan. Ini wa in ra'aita ma haramtu alaik, ini Allah mengancam kalau saja kamu melihat apa yang aku haramkan. Misalnya apa? Aurat orang ya. Diintip sudah ditutup, masih diintip, itu namanya nemen gitu ya. Atau apa, bagian dalam rumah orang, itu hati-hati ya. Kalau kamu jalan di jalan, biasanya kan ada orang rumahnya terbuka pintunya, itu tidak boleh kita melihat masuk ke dalam itu, karena itu aurat. Jadi kalau kita lihat dari jauh itu pintunya kebuka, kamu harus noleh ke arah lain, jangan melihat. Siapa tahu orangnya di dalam nanti, karena di rumah ya mungkin auratnya kan beda. Perempuan kalau di rumah ya auratnya mulai lutut sampai pusar aja gitu. Tapi kalau orang lain kan tidak boleh gitu. Nah makanya itu sekedar bagian dalam rumah orang itu tidak boleh, itu aurat, tidak boleh dilihat sembarangan dan diharamkan oleh Allah tadi dan lain-lain. Jadi Allah merintah, lihatlah ilama ahlal tulaka, apa yang aku halalkan. Wa in ra'aita ma haramtu, kalau kamu lihat yang aku haramkan, fa'utbiku alaihima ghita'ahuma, aku bisa saja menutup, ini kata Allah, menutup kedua matamu itu. Jadi apa dirusak gitu ya. Mungkin apa lumpuh palpebranya bisa jadi. Atau bahkan mungkin yang remeh saja katarak gitu kan, hanya dikasih kabut di depan lensanya sudah nggak bisa lihat apa-apa kita itu. Kalau nggak dioperasi kan nggak bisa itu. Itu namanya ghito'ah. Ghito' itu penutupnya. Bisa jadi kejernihan melihat itu dikurangi. Saya nih kalau tidak pakai kacamata plus kan tidak bisa sudah, karena kabur ya. Itu sebagiannya sudah ditutup oleh Allah ya, karena usia. Jadi mungkin sudah mulai ada yang menurun ya, fungsi-fungsinya itu sudah tidak setajam masih muda seperti kalian itu. Waja'altu laka lisanan, ada lagi, aku juga menjadikan bagimu lidah tadi. Ja'altu lahu khilafan, jika aku beri pelengkap lidah itu ada dua bibir tadi ya, ada penutupnya. Fantuk bima amartuka, nah ini perintah Allah, maka bicaralah
apa yang aku perintahkan. Jangan mengatakan yang aku larang, maksudnya gitu. Wa ahlaltu laka, dan yang aku halalkan. Jadi berzikir, bertegur sapa yang baik, memberi informasi ilmiah, apapulah itu dihalalkan. Sebaliknya fa'in uridu alaika ma haramtu alaik, kalau kemudian dihadapkan kepadamu apa yang aku haramkan, jadi perkataan, pembicaraan diharamkan oleh Allah, fa'ughliku alaika lisanak, maka aku akan bisa saja menutup, ya, uglika itu gembok atau menutup mulutmu itu, kamu akan bisa bicara. Cara Allah menutup banyak sekali, ya, mulai dari larinitis itu sedang tidak bisa apa-apa kita, sekedar radang laring tidak keluar. Saya kemarin pulang umroh itu kan tidak keluar suara saya, ya keluar tapi berat sekali, itu 2 minggu baru recovery, tidak harian, itu 2 minggu. Nah, jadi antara lain tentu bisa ada yang lebih dari itu, ya. Oleh karenanya pakailah, berbicaralah apa yang dibolehkan oleh Allah, jangan berkata bicara yang Allah melarangnya. Ada lagi ja'altu laka farjan, ini bahkan kemaluannya. Ja'altu laka sitron, aku juga memberi penutup untuk kemaluan itu. Maka fasbi atau fa'asib bifarjikama ahlatulak, maka gunakan kemaluanmu itu untuk hal yang ku halalkan, ya menikah maksudnya. Sebaliknya fa'in uridu alaika ma haramtu alaik fa'arkho alaika sitroka, atau farkho alaika sitroka. Kalau misalnya kamu ditawari urida itu ditarik atau diiming-iming supaya menggunakan farji secara tidak halal, segera tutup, itu perintah Allah. Farkho itu panjangkan, tutuplah. Sitroka itu penutup kemaluan, artinya berhentilah, jangan diteruskan, gitu. Karena kamu itu bukan hewan, kamu itu bukan kambing asal pantat naik, nggak begitu. Manusia itu punya nalar, bisa memahami aturan. Nah, tahu mana yang dibolehkan oleh Allah, mana yang tidak dibolehkan. Nah, terakhir Allah itu semacam mengancam ini, ya Ibn Adam, innaka la tahmilu suhti wala tutiku intiqomi, sungguh kamu tidak mampu, tidak akan sanggup menghadapi murka saya atau menghadapi hukuman. Intiqom itu hukuman atau adab dari saya. Oh ya, ini artinya tadi, ya, ini sudah nanti bisa dibaca di sini. Jadi itu arti dari hadis Nabi tadi, yang sebenarnya itu hadis qudsi namanya, ya. Jadi Allah yang mengatakan kamu itu sudah saya beri nikmat yang tidak mungkin bisa kamu bayar, mungkin ternilai harganya, mata, mulut, dan bahkan kemaluan, maka gunakan semua itu untuk yang dihalalkan, dibolehkan oleh Allah, jangan dipakai untuk yang dibenci. Nah, ini yang saya sebut tadi, maka penggunaan semua anugerah Allah secara baik benar itulah yang disebut syukur, ya. Jadi mata dipakai melihat yang memang Allah bolehkan, itu syukur. Tapi kalau dipakai melihat yang dilarang Allah, namanya kufur, kan lawannya syukur itu kufur, ya. Nah, ini penggunaan secara salah merupakan bentuk ingkar. Mulut itu bicara yang dibolehkan oleh Allah. Kalau dipakai mengatakan kalimah yang dimurka oleh Allah, ya namanya kufur atas mulut. Bisa saja nanti tadi itu diambil oleh Allah setiap saat. Nanti ada di blog patologi, ya. Nah, itu bagaimana Allah bisa setiap saat mengambil fungsi, bahkan mungkin organnya, sensor tersebut itu sangat mudah kan bagi Allah. Jadi bisa saja secara kognital, secara dapatan itu setiap saat Allah bisa mengambil itu, mendisfungsi mata, mendisfungsi telinga, mendisfungsi kulit, mulut dan sebagainya. Itu kan sarang mulut kita sendiri sudah sering merasakan maksudnya. Nah, itu artinya pendayagunaan organ-organ sensorik ini bagi seorang muslim tentunya, yang beriman tentunya, selalu dikaitkan dengan tadi nalar-nalar ilmiahnya. Dalam hal ini tentu bimbingan-bimbingan diniyah, ya, keagamaan yang datang dari Allah oleh Rasulnya itu. Nah, ini kita perdalam pengertian syukur itu apa, ada 3, ya. Nah, sini ada sesukan di sini. Nah, ada syukur itu dengan hati, artinya ada rasa ridho, rasa puas
rasa senang. Karena ada manusia itu sekedar hati saja tidak bisa bersyukur gitu. Dapat sesuatu masih mengeluh ya, ngeresuloh bahasa Jawa ya. Itu kan namanya tidak syukur. Ya punya mata masih dikeluhkan. Ya padahal masih bisa melihat, cuman waduh kok gak terang ya. Itu mengeluh. Makanya tidak boleh. Sudah jelas punya kulit, masih juga mengeluh. Nah, jadi syukur dengan hati itu tidak ada sedikit pun keluhan. Makanya orang syukur itu kan orang yang selalu senang ya hidupnya, selalu gembira gitu, selalu ridho, tidak ada keluhan sama sekali. Itu namanya syukur bil qalbi. Nah, yang lebih lagi bil lisan, harus ada ucapan memuji, alhamdulillah bahasa kita, memuji-muji Tuhan dengan berterima kasih tentunya ya kepada manusia juga. Pada kemarin ada satu statement dari Nabi, sebenarnya ini hadis ya, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Jangan lupa kepada sama manusia pun juga bersyukurlah, berterima kasihlah gitu. Kalau orang tidak bisa berterima kasih pada sama manusia, berarti dia juga tidak berterima kasih pada Tuhan. Nah, jadi bahaya ya. Dokter itu bahkan untuk sekedar bukan sekedar ya, untuk terima kasih ini pun disumpahkan kan ya. Ada sebuah dokter ya kemarin di blog 11 sudah masih ingat ya. Saya akan memberikan ucapan terima kasih pada guru-guru saya dengan ucapan sewajarnya kan gitu. Itu bentuk syukur bil lisan. Ya apapun nanti bisa juga dengan aktivitas atau apa ya, dengan sikap silakan ya, tetapi jangan lupa berterima kasih, bersyukur tidak hanya pada Tuhan, tapi juga kepada sesama makhluk Tuhan yang lain yang pernah punya kontribusi pada kita. Itu jangan lupa disyukuri, karena Tuhan juga tidak menghendaki atau tidak menerima syukurnya hamba yang tidak bersyukur pada sesamanya. Nah, yang paling penting yang ketiga ini yaitu dengan perilaku, dengan bil fi'li, dengan aktivitas. Artinya menggunakan semua nikmat itu sesuai dengan kehendak sang pemberi untuk hal-hal yang diridhoi oleh pemberinya tadi itu, yang dibolehkan, yaitu gunakan untuk yang dibolehkan. Jangan dipakai untuk yang dilarang ya, atau yang dimurka oleh Tuhan. Jadi kalau digunakan artinya kufur. Nah, lalu ada satu keterangan menarik dalam kitab tasawuf itu Imam Ghazali ya. Kalau kita sering menyebut dalam Quran la in syakartum la azidannakum gitu ya. Sungguh kalau kamu bersyukur itu akan ditambah. Itu syukur yang seperti apa? Nah, kata Imam Ghazali ya tiga-tiganya. Jadi harus ada kepuasan atau keriduan dalam hati, lisannya juga terus-menerus memuji pemberian itu kepada Tuhan, atau kepada manusia sebagai perantaranya, dan jangan lupa digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan, yang diridhoi Tuhan. Nah, itu namanya syukur yang akan ditambah. Tapi kalau tidak, maka tidak akan. Jangan harap pada tambahan gitu. Bersyukur dikasih rezeki, misalnya, katakanlah spesifik uang gitu ya. Lalu uangnya, ya tentu kita pakai sendiri kebutuhannya, dan keluarga lah ada lebih. Kita berbagi dengan orang lain di sekitar kita. Itu artinya kita gunakan yang Allah ridho. Tapi kalau uang, syukur ini, ayo dipakai untuk maksiat misalnya. Ayo traktir teman-temannya, ayo kita kubam bareng misalnya. Itu namanya maksiat, itu tidak syukur ya. Syukuran kok mabuk gimana? Itu namanya maksiat, itu namanya kufur secara perilaku. Jangan harap akan ada tambahan kalau begitu. Jadi yang ditambah oleh Allah hanya yang bersyukur dengan benar. Itu tadi itu. Dengan tiga hal ini. Jadi hatinya, lisannya sampai pada penggunaan nikmat itu memang sesuai dengan tujuan Allah memberinya. Jadi sampai didefinisikan ya kitab Bughyatul Mustarsyidin itu. Apa sih dimaksud syukur itu? Didefinisikan sorful abdi jami'a ma'an amallahu bihi ilaihi lima khuliqalahu. Jadi yang dimaksud syukur itu adalah seorang hamba yang menggunakan semua nikmat dari Tuhan itu untuk tujuan diberikannya nikmat itu. Nah tadi itu, kalau kita diberi mata itu untuk apa ya tadi? Menangkap sinyal ilahiyah. Silakan melihat hal-hal yang memang dibolehkan oleh Allah.
Dari yang kamu lihat itu nanti kamu dapat pelajaran. Kamu membaca buku literatur yang misalnya apa? Histologi, sistem secara pusat, Tortora. Kan dengan mata kita melihat itu kan, membaca. Oh, ada ilmu, ada pelajaran kita tangkap. Membaca Quran apalagi, membaca apa saja, membaca fenomena alam. Praktikum histologi, melihat di bawah mikroskop, kamu foto, kamu gambar lagi. Itu kan menggunakan sensor mata kita untuk memahami sinyal ilahiyah. Nah, agar dapat memahami itu, maka tadi organ-organ sensor itu oleh Allah dikaitkan dengan nalar tadi ya, afidah tadi atau fuad tadi. Jadi semua organ dan jaringan itu didaya gunakan secara baik dan benar, maka memberi kemampuan bernalar ini tadi. Atau dengan merenung, dengan hati. Jadi pendayagunaan semua organ ini, baik motorik maupun sensorik yang utamanya, melibatkan akal. Tidak hanya fisiologik semata, nah ini yang disebut tadi. Sebab kalau hanya fisiologik ya sama dengan kambing, tidak ada bedanya. Mereka juga ada fisiologi melihat, fisiologi penghidup, fisiologi pengecap juga ada, sama. Tetapi nalarnya ini yang tidak ada pada hewan. Nah, kemudian beberapa yang dianjurkan tadi ya, kalau kita diberi lidah dan dua bibir supaya bisa bicara, yang diperintah adalah qaulan sadida. Jadi ya alladzina amanu qulu, ya alladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Bertakwalah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Sadid itu benar, jujur atau lurus, tidak bengkok, tidak dusta. Nah di surat Al-Hajj itu Allah mengancam perkataan yang azur, zur itu yang dusta, yang tidak benar. Jadi Allah bahkan mengkategorikan dusta itu setara dengan al-ausan. Ausan itu berhala. Berhala itu apa? Sembahan selain Allah, yang musyrik, yang dikesirikan. Jadi itu fajtanibu rijsa minal ausan wajtanibu qaula zur. Maka jauhilah arjes itu, yaitu kotoran, perbuatan kotor berupa al-ausan, berhala-berhala yang disembah. Wajtanibu, dan jauhi pula qaula zur, perkataan yang dusta, perkataan tidak benar, berbohong, menipu, apalagi ghibah, ya lain-lain itu namanya azur, qaula zur. Nah, al-hikmah ini saya katakan tadi, ini saya kutip dari kitabnya Syekh Nasr bin Muhammad ya, Tambur Wafilin itu, bahwa lisanul hakim waro'a qalbih, perkataan atau lidah, kalau istilah lidah seorang yang bijak itu di belakang hati nuraninya, ini dikendalikan oleh akal dan nuraninya. Artinya kalau bicara itu dipikir dulu, dipertimbangkan dulu. In kana lahu qala wa in kana alaihi amsaka. Itu kalau orang mau memikir, kalau kira-kira ucapan saya ini nanti bermanfaat, lahu itu bermanfaat ya, maka diucapkan. Misalnya ada orang tanya, kalau saya jawab orangnya mendapat informasi. Mana ya masjid Ainul Yakin? Oh situ, saya jalan ke barat. Perkataan saya ke situ, ke barat itu bermanfaat bagi orang yang tanya tadi. Nah dia ucapkan. Dan tentu yang lain-lainnya. Jadi orang bijak itu tidak asal bicara. Setiap pembicaraan itu dipikir dulu. Nggak seperti Rocky Gerung gitu ya. Nggak seperti ketua BEM UNER gitu ya. Malu gitu ya. Saya alumni UNER. Malu sekali ada ketua BEM FISIP yang mengatakan presiden sebuah anjing. Saya kira sudah bukan manusia lagi ya. Ternyata ketika dicekel polisi ya nangis juga. Ketika keluarga diteror, lupa ketika dia bicara itu ada impact seperti itu gitu. Nggak mikir ya dia. Berkata di depan banyak orang dengan pakai sound system menghina orang. Ternyata ketika keluarganya mendapat impact itu kan bukan main itu. Ibunya di rumah nggak tahu apa-apa. Digeruduk sama tetangganya itu. Wah kamu mendidik anakmu macam-macam gitu ya. Jadi hati-hati dengan perkataan. Jadi mungkin hanya satu kata, tapi impact-nya begitu luar biasa. Ini luar biasa kata para ulama ini. Betul, pertimbangkan dulu ya. Bahkan setiap huruf. Jangankan setiap kata, huruf pun
hendaknya dipertimbangkan begitu. Jadi kalau tidak baik, jangan, lebih baik ditahan saja. Tapi kalau baik silahkan, ada manfaat. Nah sebaliknya kata hukama, kalau orang munafik, jadi beliau pakai munafik istilah, itu ala torfi lisani, kolbu ala torfi lisani, hatinya nalarnya itu hanya di ujung lidah. Artinya kalau mau bicara itu tidak pernah dipikir dulu. Kalau bahasa Jawa itu asal jeplak gitu ya, jadi kasar itu. Tidak pernah ini pikir carry gitu kalau bahasa dangdutnya. Itu namanya orang munafik kata hukama ya. Nah tahu-tahu sekarang setelah dilaporkan polisi menyesal. Itu emang waktu ngomong nggak mikir, emang nggak punya pikiran, nggak punya otak. Punya kan sebenarnya. Pantas nggak saya ngomong ini gitu. Mestinya kan begitu. Kalau Rocky Gerung memang orang kafir ya, nggak jelas sudah nggak ada ininya. Nah, tapi kalau seorang Islam itu aneh, ngomong kok tanpa dipertimbangkan, kok tanpa nalar itu. Bahkan kalau orang hukam menyebut itu orang munafik, karena munafik kan mengaku Islam, mengaku beriman, tapi sebenarnya hatinya tidak, itu munafik. Jadi insya Allah santri Ar-Razi ada yang gitu ya. Jadi kita diajari betul, apalagi nanti kalian menjadi dokter yang akan sangat ditunggu ya, bahkan setiap kata itu oleh pasien sangat ditunggu. Apa dok? Saya boleh makan apa dok? Saya nggak boleh makan apa? Itu kan sangat ditunggu oleh pasien. Maka harus hati-hati betul, tidak asal bicara, dipertimbangkan betul yang memang itu maslahat bagi pasien utamanya ya. Oke, saya kira ini ajaran-ajaran sangat mendasar ya. Nah, kemudian mata telinga atau pertanggungjawaban saya katakan tadi. Jadi ini surat Al-Isra ayat 36. Innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya ini latakum wal silabi ilm. Kamu jangan diam aja kalau tidak tahu ya. Jangan kamu diam atas sesuatu yang kamu tidak ketahui. Artinya carilah tahu, carilah informasi, belajarlah gitu maksud. Kenapa? Sesungguhnya telinga asam itu pendengaran, al-basar itu penglihatan, wal fuad bahkan pikiran-pikiran kita itu kullu ulaika, semua masing-masing itu kana anu mas'ula akan ditanya nanti. Kamu dulu mikir apa? Kamu dulu melihat apa? Kamu dulu mendengar apa? Semua dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Kamu dulu bicara apa? Bicara presiden anjing misalnya. Itu jangan dikira selesai, enggak. Di dunia bisa selesai secara hukum pengadilan nanti entah berapa, tapi tetap catatan di Raqib Atid kan ada itu ya. Raqib tidak akan keliru mencatat, ya, tidak akan hilang. Berapa kali kamu menghina orang itu pasti ada semua kan gitu. Nah ini bedanya nalar tadi ya. Manusia yang bernalar didasari dengan nalar adin, nalar agama, tidak asal bicara. Allah mencela orang yang tidak menggunakan tadi itu seperti hewan bahkan ya. Ketika instrumen-instrumen sensoriknya ini tidak disertai dengan nalar, dengan nurani apalagi, maka Allah menyebutnya kal an'ami gitu ya. Ini surat Al-A'raf ini di banyak blog nanti selalu kita kutip ini. Jadi saya memang senang mengulang-ulang ayat ini. Ya itu kata Allah ya. Jadi kalau mata, telinga, lidah, kulit dan semua ini hanya semata kita fungsikan secara fisiologik saja, maka itu sama dengan kambing tadi itu, sama dengan hewan tadi itu. Jadi, maka ini jadi walaqad zara'na li jahannam katsirun minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang pertama punya hati tapi tidak mau merenung, tidak mau menghayati, memahami. Lahum ayunun la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak mau melihat sinyal-sinyal ilahiyah. Aganun la yasma'un, punya telinga tapi tidak memahami apa yang didengar dari Tuhan. Ulaika kal an'ami. Nah di baris paling bawah itu ya. Mereka ini seperti ternak. An'am itu ternak. Balhum adollu, Tuhan malah mengatakan lebih sesat dari ternak. Ternak itu masih punya memori. Keledai yang dianggap bodoh itu tidak akan masuk lubang yang sama 2 kali. Itu keledai. Tapi manusia kadang-kadang bisa lebih dalam lagi, waliyadzubillah. Jadi artinya betul adol itu
manusia kalau tidak mendayagunakan nalarnya, matanya, telinganya, dan lain-lain tadi, termasuk lisannya ya dengan benar, maka ya seperti ternak bahkan bisa lebih hina. Waliyadzubillah. Ini, dan ada satu ayat lagi yang semakna dengan ini. Nah, mendayagunakan secara baik, tidak digunakan untuk yang dilarang oleh Allah ini, bahkan mendatangkan hidayah. Ini ada hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali ya, di kitab Ihya ini, saya kutip, An-nadru sahmun masmumun min syam iblis. Nah, sebentar ya, saya ambil itu. Assalamualaikum. Di lantai 5 di ruangan sini. Situ ya, monggo ke sini. Oh, di lantai Ya kan, ya kan, ya. Saya ke sana. Jadi, secara khusus ini sensor visual ya, visus penglihatan. Ini ada hadis Nabi. Kata Nabi, penglihatan itu sahmun masmumun, nah, seperti anak panah yang beracun. Min syami iblis. Artinya kalau tidak dikendalikan ini mah seperti panah gitu. Ya, apapun ya itu istilah aja ya. Kata-kata pun yang meluncur dari mulut kita ini bahkan lebih cepat dibanding panah yang melesat. Nah, kan mungkin bisa kita tangkap lagi gitu. Sekali orang bicara itu kan sudah didengar orang. Sudahlah minta maaf sejuta kali, tetap kata itu tidak terucap dari mulut kamu itu. Tidak akan mungkin ditarik kan. Nah, tadi, seorang bijak sangat hati-hati dengan setiap kalimat, setiap katanya itu. Tidak asal tadi, tidak asal jeplak. Nah, sama dengan penglihatan pun seperti itu, ini menarik ya. Penglihatan itu seperti panah beracun dari iblis. Nah, faman taroka khaufan minallah, ini artinya kalau dia tidak menggunakan secara sembarangan, taroka itu meninggalkan ya. Maksudnya bukan berarti merem ya, tidak, tetapi tidak melihat yang dilarang. Ini khaufan minallah ini. Karena rasa takutnya kepada Allah. Kalau memang dibolehkan ya dilihat. Kalau Allah larang, tidak. Itu namanya taroka. Tidak melihat karena takut kepada Allah. Atahullahu al-iman. Yajidu halawatahu fi qalbih. Maka orang yang bisa menjaga penglihatan dari yang diharamkan oleh Allah, maka Allah memberikan iman yang dirasakan manisnya. Jadi halawatahu, dia akan mendapat iman dirasakan manisnya dalam hati. Jadi iman itu dirasakan begitu manis, begitu indah gitu. Tidak beban. Kan kita ini seringkali ya merasakan iman itu ini. Katakanlah gini. Bukti orang beriman itu kan misalnya ibadah sholat gitu ya. Kita tuh menikmati sholat apa merasa lelah kalau sholat. Nah, kalau masih merasa lelah itu kan kita belum menikmati. Coba Nabi itu kalau sholat kan kakinya sampai bengkak, kata Ibu Aisyah ya, yang melihat betul itu. Bengkaknya kaki kalah dengan nikmatnya berkomunikasi dengan Allah. Nikmatnya sujud, nikmatnya tasbih, nikmatnya istighfar itu mengalahkan semua yang ada di fisiknya itu. Makanya yang beliau lihat, Nabi itu sampai bengkak karena lama berdirinya ya. Nah, jadi begitu. Jadi nikmatnya iman itu hanya bisa dirasa bagi orang yang bisa mengendalikan tadi itu ya, instrumen-instrumen sensoriknya sebatas untuk yang dihalalkan oleh Allah saja. Tapi kalau digunakan untuk yang dilarang ya pasti tidak ya. Kita ini ya kenapa sih kalau kita sholat kok capek? Ya memang kita masih sering maksiat gitu ya, diakui saja gitu. Kita masih suka melihat yang diharamkan oleh Allah gitu ya. Belum bisa menikmati halawatul iman. Nah itulah, maka kalau ingin menikmati nikmatnya iman itu ya memang harus menjaga ya, atau tadi mendayagunakan betul nikmat dari Allah ini sesuai dengan hal yang Allah ridho ya. Jangan sampai disalahgunakan untuk yang Allah murka, apalagi yang Allah melarangnya. Nah, apalagi ini surat Fussilat 20-22.
Oh, ini yang menyaksikan nanti dia. Jadi pertanggungjawaban. Jadi idza ja'uha syahida alaihim sam'uhum absarum majrutun. Syahida alaihim, maka akan menjadi saksi bagi mereka apa? Sam'uhum pendengaran, absor penglihatan, julud bahkan kulit-kulit mereka. Bimakan yang malu. Jadi besok kita itu tidak akan bisa mengingkari ya. Tidak kok, saya tidak pernah berkata. Lidah kita sendiri yang mengatakan itu. Saya tidak pernah melihat mata kita sendiri yang bicara. Pernah melihat jam sekian di sini. Gitu. Telinga kita, saya mendengar itu. Nah, itu namanya syahidah. Nah, ini ada lagi di surat apa? Yang kedua. Wa qalu li juldin mimma syaitum alaina. Nah, mereka nanti ketika di depan Allah itu menjadi galau ya loh. Kamu kok menyaksikan saya? Kulitnya di kata-kata itu. Qalu li juludihim lima syaitum alaina. Kenapa kamu menyaksikan ini? Qalu, kulitnya jawab antaqanallah allazi antaqa kulla syai'. Allah itu bisa bicara sama saya, ya gimana? Nah, jadi seluruh ciptaan Allah ini pada dasarnya bisa berkomunikasi langsung dengan Allah sendiri. Bahkan termasuk masing-masing sel tubuh kita ini ya. Kalau kulit kita ini epitel ya namanya, sel epitel kita ini bicara sendiri. Tuhan itu ngomong sama saya lah, gimana saya nggak bicara ya? Saya jawab, betul saya dulu pernah dipakai menyentuh orang ini, pakai mencubit orang itu. Ya kulitnya bicara sendiri, namanya syahidah alaihim sam'uhum wa juluduhum tadi. Nah, ketika ditanya, oh memang Tuhan bicara sama saya, wa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un, dan Dialah yang menciptakan kamu. Nah, di ayat 22 itu wa ma kuntum tastatiruna ayyasyhadu alaikum sam'ukum. Kamu tidak akan bisa lagi menutupi ketika kulitmu, telingamu, matamu menjadi saksi, menyaksikan apa yang dulu kamu lakukan dengan kulit itu, dengan mata itu, dengan telinga itu. Walakin dzanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kamu kira Tuhan tidak tahu. Kamu menyangka bahwa Allah tidak mengetahui kamu dulu melihat ini. Kamu sembunyi-sembunyi di kamar sendirian melihat itu, mendengar ini, mendengar itu. Itu Allah juga tahu. Ya, tadi ayah sabul insan, ayah sabu alam ya rohu ahad tadi. Apakah kamu menyangka bahwa nggak ada yang melihat? Ada. Ini maksudnya itu Allah melihat itu dan saksinya ya yang kamu pakai itu. Kulitmu menyaksikan sendiri, nggak bisa mengingkari kita. Nggak bisa kita menghindar dari pertanggungjawaban, maksudnya tadi. Nah, jadi ini memang informasi akhirat ya, hanya bisa dipahami dengan iman. Jadi itu dasar-dasar keyakinan kita. Apalagi mulut juga, kaki dan tangan. Surat An-Nur ayat 4. Yauma tasyhadu alim alsinatuhum wa aydihim arjuluhum. Pada hari itu, yauma itu hari kiamat itu ya. Tasyhadu alaihim, menyaksikan bagi manusia ini apa alsinatu, mulut mereka sendiri. Kalau toh kita tidak mengakui, lidah kita yang bicara, bibir kita yang bicara, gusi kita bicara. Iya, dulu saya mengatakan ini, saya misui ini, gitu. Saya ngerasain ini. Nah itu tasyhadu alim alsinatuhum wa aydihim arjulun. Itu di surat Yasin juga ada ya. Di kaki, tangan itu semuanya pasti akan menjadi saksi. Nah ini kesimpulan penutupnya. Jadi bahwa semua organ itu pasti akan ada pertanggungjawaban. Tadi itu baik kulit, mata, telinga, tangan, kaki, lisan, semuanya. Artinya sebagai seorang mukmin tentu kita mendayagunakannya sesuai dengan sinyal ilahiyah tadi itu ya, bimbingan yang sudah Allah turunkan. Gunakan untuk hal yang Allah ridho. Jangan sekali-kali gunakan untuk yang Allah tidak ridho. Nah, ini saya kira simpulannya seperti itu. Sehingga lalu apa yang sudah dianugerahkan Allah ini akan bisa kita pertanggungjawabkan dengan benar nantinya. Oke, mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah. Oke, sampai sini.